Mari bertanam di Tanam Tanami. Ini adalah tanaman episia admin yang sudah admin pisah ke dalam pot gantung sendirian. Karena ini hasil pemisahan, jadi ukurannya lebih kecil daripada indukannya. Nah, buat kamu yang mau memperbanyak bunga episia, khususnya yang mungkin yang baru pertama kali bertanam daripada beli lagi, lebih baik kamu ambil saja dari yang sudah ada. Jadi kamu bisa lebih hemat dan kamu bisa lebih tahu gimana cara memperbanyak tanaman episia ini. Ya, tanaman episia yang admin perbanyak ini warnanya hijau dengan ciri-ciri daunnya itu kayak ada bulunya, bulu halus. Admin kurang begitu paham untuk jenisnya karena biasanya yang nanam ini istri admin. Tapi karena admin juga terkadang ikut bikin videonya, jadi ya mau nggak mau jadi tahu lah dengan tanaman seperti ini. Tanaman episia ini sendiri awalnya itu adalah ini. Iya, jadi ditaruh aja serampangan seperti ini dan ujung-ujungnya beranak pinak. Jadi banyak, dan ada juga yang sudah dipisah oleh istri, itu dia. Jadi sebenarnya tinggal ambil aja, taruh di dalam pot, sudah bisa berkembang banyak. Nah, admin akan coba contohkan untuk episianya gimana cara memperbanyaknya ya. Ini lebih mudah karena sudah dalam pot ya, karena kalau di pot yang panjang tadi itu semerawutan. Nah, untuk memperbanyak episia sebenarnya mudah. Kamu ambil episia tentu yang sehat, yang ini sudah berkerut ya sebenarnya. Tapi kalau kamu mau bisa ambil yang ada aja nggak apa-apa, nanti juga kalau kamu rawat juga dia akan membaik. Nah, kamu perhatikan di episia ini sebenarnya ada semacam anakannya ya. Anakannya itu ditandai dengan salah satu dari batang lembutnya ini, batang lunaknya ini akan menjadi semacam tanaman kecil, episia kecil. Ini dia. Dia akan bercabang-bercabang dan semakin banyak tentunya dia akan menjuntai. Kalau misalkan area dari pot kamu kecil, dia akan menjuntai. Contohnya seperti ini, tapi sayangnya ini sudah rusak ya. Admin juga berencana untuk memindahkannya. Kebetulan banget admin sudah siapkan potnya. Ini dia pot gantung beserta tanah ya, seadanya aja. Admin coba beli tanah ini dari toko tanaman di pinggiran jalan, 10.000 per karung. Nah, kamu perhatikan di salah satunya ini biasanya ada yang mengenai tanah. Ya mungkin ada yang menjuntai seperti ini, tapi ada yang mengenai tanah. Contohnya kalau misal kamu perhatikan ini, dia biasanya kalau mengenai tanah dia akan membuat semacam akar. Nah, kalau ini nggak membuat akar karena dia nggak tersentuh tanah. Biasanya kamu coba cari dulu, karena itu yang paling mudah. Kamu cari salah satu anakannya yang punya akar yang menyentuh tanah. Biasanya dia akan berakar. Kita coba cari. Ini apakah sudah? Belum. Coba cari yang ini, apakah sudah? Ya, ternyata belum juga. Kita coba cari, biasanya yang agak ke bawah itu ada akarnya. Dia menyentuh tanah. Nah, kita coba lihat yang ini. Nah, lihat. Dia ada akarnya. Ini yang paling mudah sebenarnya. Kamu cari sulur atau cabang anakan dari episia yang juntayan ini, cabangnya ini mengenai tanah. Biasanya itu paling mudah untuk dicari untuk bisa memperbanyak episia. Cari, kalau ketemu seperti ini, inilah yang bisa kamu coba perbanyak. Kamu ambil, kamu tanam ke pot yang sudah kamu siapkan. Tapi kalau kamu nggak nemuin satu pun yang berakar, kamu ambil aja salah satu cabang dari ini, dari tanaman episia, anakannya ini. Kamu potong aja, nggak apa-apa. Mungkin segini, jangan segini banget, segini. Nah, yang potongan ini kamu tancapkan ke tanah, tapi jangan terlalu dalam. Pastikan kamu ambil episia yang segar ya, ini berhubung tanaman episianya juga nggak sudah bagus-bagus banget karena terjemur matahari mengeras seperti ini. Jadi admin akan coba langsung praktekkan. Oke, kita ambil yang sudah ada akarnya ya. Kalau nggak ada akar, tinggal ambil aja, cari yang segar, lalu kamu tancapkan ke tanah, tapi jangan terlalu dalam. Admin akan contohkan ambil yang ada akarnya. Ini dia akarnya. Akarnya nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu dalam. Ini masih kurang jelas. Nah, ini dia, ini akarnya. Ya, kelihatan ya. Nggak terlalu dalam, tapi cukuplah ini ada akarnya. Lalu kamu potong, kamu putuskan dari indukannya. Tapi sebelum itu ingat kamu siapkan dulu tanah di wadah pot yang sudah kamu inginkan. Kalau admin taruhnya di pot gantung. Kemudian kamu ambil lalu putuskan. Ini bagusnya pakai itu ya, pakai gunting. Nah, kamu ambil, kamu potong.
kemudian kamu bersihkan, kamu rapikan lagi. Misalkan kalau misalkan ini EPC yang admin ambil ini nggak terlalu bagus lagi ya, karena dia sudah terjemur oleh matahari. Ini juga sudah admin coba diamkan selama semalaman, tapi ya nggak mungkin dalam jangka segitu langsung bener ya. Ini admin coba rapikan. Kalau ada yang seperti ini, kita potong aja. Nah, sebenarnya dia bikin anakan lagi ya sudahnya ini. Nah, kalau sudah, kamu langsung aja masukkan ke media tanam yang sudah kamu siapkan. Ingat pada saat menancapkan atau memasukkan tanaman episia akarnya ini jangan terlalu dalam dan jangan terlalu ditekan, karena lihat aja kita nggak ngebawa tanah yang banyak dari akarnya, sehingga kalau kamu paksa tekan dia akan patah. Admin lama kelamaan jadi ngerti sendiri karena lihat istri yang sering hobi bertanam seperti ini, jadi ngeliatin dia ya, lama kelamaan jadi ngerti juga. Taruh aja seperti ini nggak apa-apa. Ingat jangan terlalu ditekan karena akarnya sendiri akar lunak ya. Nggak apa-apa kalau misalkan terlalu ini agak mendem dikit, dalam artian kelihatan kayak mendem karena memang akarnya sendiri masih kecil. Tapi ingat jangan ditekan, kamu kira-kira aja misalkan ini akarnya itu sudah ke pendem ke bawah, kamu rapikan. Admin coba lebih rapikan lagi untuk batangnya karena admin melihat kayak ada jamur sedikit yang menempel. Untuk lebih bisa akarnya itu benar-benar bisa nyatu ke tanah, kamu ambil semprotan untuk menyemprotnya. Oke, ini dia semprotannya. Kamu setel ke semprotan menyebar ya. Tujuannya penyemprotan ini adalah untuk membuat tanah jadi lebih menyatu. Nah, biasanya kalau dalam posisi baru seperti ini belum menyatu tanah-tanahnya dengan akar, jadi kamu kasih semprotan di sekitar tanaman ini sembari membersihkan. Misalkan ada tanah-tanah di daunnya. Oke, selesai. Ingat pada saat setelah menanam ini, jangan kamu taruh di bawah sinar matahari langsung. Kamu teduhkan dulu. Ya mungkin butuh beberapa waktu, semisal 1 minggu atau 2 minggu, sampai benar-benar akarnya itu masuk ke dalam tanah. Karena ya orang Palembang bilangnya itu masih nyantel ya. Hanya sedikit aja akarnya itu yang menyentuh tanah, jadi belum benar-benar nyatu. Jadi sehingga kamu nggak boleh lebih tepatnya untuk menaruh tanaman ini tepat di bawah sinar matahari. Ya memang tanaman episia ada baiknya memang nggak langsung ditaruh di bawah sinar matahari langsung, supaya nggak kejadian seperti di video admin sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.